Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hairunisa dari kelas 5A dengan NIM akhir 034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pembangunan dan perubahan di dalam komunitas. Nah, pembangunan komunitas pada dasarnya adalah sebuah gerakan perubahan yang membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Jadi bagaimana perubahan signifikan untuk menuju keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, menurut Sampurna pada tahun 2006, pembangunan komunitas adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Dan proses ini tuh harus melibatkan partisipasi aktif dalam masyarakatnya. Jadi bukan hanya pemerintahannya aja gitu ya. Nah, pada sejarahnya, istilah ini tuh pernah digunakan oleh pemerintahan kolonial Inggris untuk membantu wilayah jajahannya. Jadi meskipun konteksnya itu berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu adalah masyarakat itu didorong untuk bisa berkembang. Sementara itu, menurut Phillips dan juga Pittman pada tahun 2009, pembangunan komunitas atau community building itu adalah segala aktivitas yang dilakukan sebuah komunitas untuk meningkatkan kapasitas sosial anggotanya. Jadi bukan hanya masyarakat itu sebagai objek aja gitu ya, tetapi juga menjadi subjek yang ikut menentukan arah di dalam perubahannya. Kemudian ada beberapa paradigma nih di dalam pembangunan komunitas. Yang pertama yaitu adalah paradigma ekonomi. Pada paradigma ekonomi yaitu adalah fokusnya pada pertumbuhan ekonominya. Jadi asumsinya nih teman-teman, kalau misalkan ekonomi dalam suatu komunitas itu baik, maka kesejahteraannya pun akan otomatis ikut baik. Nah, itu yang di dalam paradigma ekonomi. Contohnya misalkan pembangunan pabrik untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan, atau enggak pembangunan suatu lapangan pekerjaan yang lain. Jadi pada dasarnya, pada asumsinya, kalau misalkan ekonominya suatu komunitas ini naik, maka kesejahteraan mereka pun akan naik gitu. Kemudian yang kedua yaitu adalah paradigma kesejahteraan. Paradigma ini itu menekankan bahwasanya ekonomi saja itu tidak cukup. Jadi masyarakat itu harus punya akses kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan, papan, bahkan pekerjaan yang layak gitu. Jadi bukan hanya terkait meningkatkan ekonomi saja, bagaimana suatu kebutuhan dasarnya ini juga terpenuhi. Misalkan nih, pembangunan puskesmas atau enggak pembangunan pendidikan, beasiswa pendidikan, program sembako dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah paradigma kemanusiaan. Pada paradigma ini itu memandang bahwasanya manusialah yang menjadi pusat pengembangannya. Kalau misalkan tadi paradigma ekonomi berarti ekonominya. Kalau misalkan paradigma kesejahteraan itu bagaimana kebutuhan dasarnya. Tapi kalau misalkan paradigma kemanusiaan ini adalah bagaimana suatu kualitas di dalam komunitas tersebut, yaitu adalah manusia, itu yang menjadi pusat pengembangannya. Jadi fokusnya adalah peningkatan kapasitas, keterampilan, dan juga potensi yang ada di dalam komunitasnya. Potensi sumber daya manusianya, yaitu warganya gitu ya. Jadi misalkan kayak dikasihlah pelatihan UMKM, dikasihlah pelatihan digital marketing, dikasihlah pemberdayaan pemuda, pemberdayaan komunitas dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa asas di dalam pembangunan komunitas. Yang pertama yaitu adalah asas solidaritas, kemudian asas partisipasi, asas kemitraan, kemampukan atau empowerment, kemudian asas pemerataan. Yang pertama yaitu adalah asas solidaritas. Jadi bagaimana masyarakat itu saling peduli dan mendukung satu sama lain. Nah, asas atau dasar-dasar di dalam suatu pembangunan komunitas, jadi masyarakatnya itu harus peduli satu sama lain gitu. Harus mendukung satu sama lain, gak boleh ada yang enggak, satu dukung, satu enggak, satu peduli, satu enggak gitu ya. Jadi saling peduli, saling mendukung satu sama lain. Misalkan nih, warga itu gotong royong untuk bisa membangun suatu fasilitas umum, misalkan pos ronda. Jadi bukan hanya 1-2 orang aja yang membangun, tapi juga warganya ikut turut bergotong royong gitu. Semuanya berkontribusi solid gitu ya. Terus yang kedua yaitu adalah asas partisipasi, bagaimana masyarakat itu aktif terlibat di dalam setiap prosesnya. Jadi masyarakat itu nggak hanya berpangku tangan sama pemerintah gitu ya, tapi juga masyarakat itu turut berlibat di dalam prosesnya. Misalkan diadakanlah rapat warga untuk memutuskan program kampung gitu. Jadi nggak boleh menutup
pemerintah doang, tapi juga masyarakatnya dikasih ruang untuk bisa berkontribusi, untuk bisa bermusyawarah dan mufakat gitu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah asas kemitraan. Bagaimana terbangunnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga pihak swasta ataupun pihak terkait lainnya. Jadi apabila suatu masyarakat dan juga suatu pemerintahan sudah berkontribusi, juga turut bisa untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya gitu. Kayak misalkan kampung wisata itu bekerja sama dengan dinas pariwisata. Jadi bukan hanya terkait internal warga dengan pemerintahan doang, tapi juga dia menggait komunitas lainnya gitu. Dia menggait mitra-mitra lainnya untuk bisa mengembangkan lebih lagi di dalam komunitasnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah memampukan atau empowerment. Jadi masyarakat ini diberikan modal ya, diberikan modalnya apa? Seperti alat, kemudian ilmu, kemudian juga kesempatan untuk bisa berkembang. Jadi bagaimana masyarakatnya itu bisa berkembang secara langsung, nggak harus jadi nggak harus dari pemerintah yang jalan, tapi masyarakatnya yang diberikan modal. Kayak misalkan dikasihlah pelatihan membuat kerajinan oleh ibu rumah tangga, kalau enggak dibuat pelatihan untuk bisa mengembangkan limbah yang tak layak, yang enggak dipakai menjadi layak pakai gitu. Dan itu kan menjadi memampukan warganya untuk bisa berkembang secara mandiri. Kemudian selanjutnya itu adalah asas pemerataan. Jadi akses pembangunan itu harus adil dan juga merata bagi seluruh warganya. Gak boleh pilih-pilih, gak boleh cuma pusatnya aja, tapi juga pemerataan desa-desa terpencil dan lain sebagainya itu harus merata. Misalkan kayak pembangunan fasilitas air bersih itu juga harus secara merata. Yang di terpencil pun dikasih, yang di pusat dikasih, yang di seluruhnya secara merata gitu. Nah, selanjutnya yaitu adalah perubahan di dalam sosial komunitas. Perubahan sosial komunitas adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, nilai-nilai norma, sikap, hingga pada pola perilaku di dalam masyarakatnya. Jadi perubahan ini itu terjadi karena perkembangan zaman, teknologi, dan juga kebutuhan masyarakat. Kayak misalkan dulu masyarakat itu bergantung pada pertanian yang tradisional, tapi sekarang itu banyak yang bisa membuka UMKM, kemudian ada yang jualan online, ada juga jasa digital dan lain sebagainya. Nah, ini juga bisa berpengaruh pada nilai sistem sosialnya. Kayak dulu misalkan nih ya, cara bertransaksi zaman-zaman tahun dulu gitu, itu yang masih tradisional, barter, pakai uang tunai. Tapi sekarang udah ada turai ke digital, kemudian ada juga keris gitu yang memudahkan pembeli dan juga penjual. Tentunya juga memudahkan untuk pertumbuhan suatu komunitas. Selain itu juga terjadi pada perubahan pola kerja yang lebih beragam, ya kan. Kalau misalkan dulu masih lapangan pekerjaan itu sempit, tapi sekarang dengan adanya berbagai kemudahan, berbagai pertumbuhan komunitas, itu juga bisa mempengaruhi pola kerja yang lebih beragam, lebih banyak peluang kerjanya gitu daripada sebelumnya. Kemudian juga muncul nilai-nilai baru seperti kreativitas, inovatif, kemudian dan lain sebagainya. Jadi dulu itu yang belumnya kepikiran ternyata sekarang banyak loh hal-hal yang dulu itu gak kepikiran, tapi sekarang wah, inovasi-inovasinya sangat luar biasa, inovasi-inovasi yang baru gitu. Nah, itu muncul akibat adanya perubahan sosial komunitas yang lebih baik. Nah, ternyata ada beberapa faktor baik faktor pendorong dan juga penghambat dalam pembangunan komunitas. Yang pertama, kita akan bahas dulu terkait faktor pendorong. Ada 4 faktor pendorong, ada sosial, psikologis, budaya, dan juga globalisasi. Yang pertama yaitu adalah faktor sosial. Jadi bagaimana dukungan dari kelompok atau organisasi masyarakat. Misalkan kayak Karang Taruna itu bisa menginovasikan atau menginisiasikan adanya program kebersihan. Jadi dukungan dari suatu kelompok atau organisasi tersebut itu bisa mempertumbuhkan growth gitu ya. Jadi pertumbuhannya lebih baik. Kemudian faktor psikologis seperti motivasi tinggi, kreativitas, dan keinginan individu untuk menjadi agen suatu perubahan.
ketika suatu motivasi tinggi di dalam suatu komunitas, maka kreativitasnya pun akan muncul. Kemudian ada misalkan suatu individu-individu yang punya ide-ide bagus, punya motivasi tinggi, inilah yang menjadi potensi untuk menjadi agen perubahan. Kayak misalkan ini kita anak muda ya, anak muda itu punya ide-ide yang baru-baru, misalkan kayak anak muda itu membuat startup lokal. Nah ini akan membangun suatu komunitas yang ada di dalamnya. Selain itu ada juga faktor budaya, bagaimana masyarakat itu bisa terbuka pada hal baru. Jadi masyarakat itu nggak boleh kaku ya, nggak boleh menutup diri, nggak boleh menolak akan suatu perubahan. Kita itu dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya tahun itu akan ada suatu perubahan ya. Kita nggak bisa kayak menutup diri itu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat ini gitu. Contohnya misalkan desa itu menerima wisatawan asing. Nah, jadi bisa belajar budaya baru gitu. Nggak boleh kayak menutup diri istilahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah faktor globalisasi. Bagaimana pertukaran informasi, teknologi dan juga budaya itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalkan UMKM itu bisa belajar ekspor melalui internet. Yang dulunya nggak tahu bagaimana bisa meningkatkan harga jual, bagaimana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan komunitas, tapi sekarang udah ada internet yang begitu mudah untuk bisa kita akses gitu ya. Jadi UMKM itu belajar ekspornya gimana, tata caranya, oh ternyata bisa loh untuk bisa meningkatkan nilai jual produk-produk yang ada di dalam komunitas gitu. Nah selain itu ada juga faktor penghambat nih, ada juga faktor sosial. Jadi faktor sosial itu bisa menjadi penghambat dan juga pendorong. Jadi faktor sosial misalkan kayaknya adanya kelompok tertentu yang bisa menolak perubahan. Jadi kalau misalkan suatu komunitas ingin berubah tapi ada suatu kelompok yang masih tidak mau berubah, ini kan menjadi penghambat juga ya. Misalkan warga itu menolak pembangunan wisata karena takut untuk mengubah tradisi. Bahwasanya ini bisa dibicarakan dengan baik-baik gitu, bisa dipertimbangkan lagi gitu, nggak harus langsung menolak gitu. Bahwasanya kalau misalkan pembangunan wisata itu kan potensial sekali, nggak harus loh mengubah tradisi, yang mana malah tradisi ini yang bisa dilestarikan ya. Tradisi masukkanlah ke wisata gitu kan bagus. Kemudian secara psikologis kayak misalkan ketakutan, trauma ataupun tidak siap dalam beradaptasi. Misalkan kayak ada pedagang yang takut beralih ke pembayaran yang digital, yang sebelumnya kan kita ke pembayaran tunai, tapi mungkin ada beberapa pedagang yang belum tahu terkait pengetahuan dan keterampilan terkait pembayaran digital. Jadi mereka itu takut, terkait cemas kalau misalkan nanti udah gitu di mana uangnya, nggak bisa cair, nggak bisa dipakai dan sebagainya. Ini kan menjadi pengetahuan yang kurang bagi mereka. Kemudian ada juga faktor eksternal. Jadi faktor eksternal ini seperti kesenjangan sosial atau memudarnya gotong royong. Nah, apabila kesenjangan sosial dan juga gotong royong pun memudar, ini kan menjadi suatu penghambat juga. Apalagi kalau misalkan di Indonesia ya, Indonesia itu dikenal sebagai marganya itu gotong royongnya tinggi. Misalkan kayak lingkungan yang individualis itu membuat program secara bersama itu sulit berjalan gitu, nggak bisa secara mulus bisa dilaksanakan karena ada beberapa kelompok atau lingkungan yang individualis gitu ya. Nah ternyata ini ada contoh nyata di dalam kehidupan kita terkait pembangunan komunitas yang telah berhasil. Kalau misalkan di Indonesia itu kayak di Jogja dan juga Bali, itu ada yang namanya gerakan desa wisata. Nah pada Jogja dan juga Bali itu masih terfokus pada pertanian gitu, tapi ternyata ada yang potensial lagi seperti gerakan desa wisata ini. Mereka punya kolaborasi yang bagus antara warganya, antara pemerintahan dan juga motivasi tentunya, tujuan yang sama dan lain sebagainya. Ini kan menjadi suatu potensial untuk membangun komunitas yang lebih baik. Kalau misalkan lagi di Surabaya itu ada namanya gerakan bank sampah. Nah dulunya itu masyarakat belum tahu, jadi sampah-sampah itu masih berserakan, lingkungan masih kotor, ekonominya masih turun gitu. Nah adanya bank sampah ini masyarakat itu bisa menukar sampah dengan tabungan atau nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya terkait lingkungan yang bersih, bagaimana ekonomi juga ikut meningkat. Nah ini kan turut meningkatkan kesejahteraan warganya gitu. Selanjutnya itu adanya juga di Semarang. Nah di Semarang itu ada namanya Kampung Pelangi nih teman-teman. Jadi Kampung Pelangi itu adalah revitalisasi kampung melalui seni mural dan juga warna-warni sebagai daya tarik wisatawan. Yang dulunya hanya
kampung-kampung biasa gitu ya, tetapi sekarang udah dirubah menjadi kampung wisata warna-warni yang menjadi daya tarik wisatawan. Nah, kalau misalkan kita udah bahas di Indonesia, ternyata ada juga yang di luar negeri. Kita ambillah negara Korea Selatan. Nah, di negara Korea Selatan itu ada yang namanya Songdo International Business District. Nah, jadi kota pintar modern yang dibangun dengan konsep efisien, teknologi dan juga ramah lingkungan. Dulunya city ataupun kota ini itu belum semasif sekarang. Nah, ini fotonya sangat cantik sekali ya, nomu yepo ya teman-teman. Dulunya itu adalah kota yang masih biasa aja gitu ya, kota yang belum tertata, bahkan banyak rawa-rawanya gitu. Nah, bagaimana suatu pemerintah kemudian di dalam komunitas tersebut punya motivasi tinggi untuk berubah, untuk bisa membangun komunitas bersama-sama. Nah, terjadilah Songdo International City ini gitu. Nah, di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya pembangunan komunitas itu dimulai dari di dalam diri kita sendiri, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradalah wa ma lahum min wal. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka tuh mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah itu menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan mereka dalam selain Dia. Nah, ini menjelaskan bahwasanya kalau misalkan komunitas ingin berubah, dimulai dari dalam komunitasnya. Kalau misalkan kita ingin berubah, di dalam dari diri kita sendiri. Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ketika mereka tidak punya keinginan untuk merubahnya sendiri. Jadi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.